Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para sahabat semua, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing, dan kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati kami sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 13. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 9 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta para sahabat semua, tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah menghidupi Injil. Akhir-akhir ini kita bersama telah melihat di berbagai media tentang pembahasan mengenai vaksin COVID-19. Bahkan di beberapa negara seperti di Belanda sudah mulai dilakukan vaksinasi, ya. Tapi begini, meskipun vaksin sudah ditemukan, katakanlah seperti itu, tetapi kalau itu tidak diberikan kepada manusia, tidak dimasukkan pada tubuh orang, ya tidak akan membawa dampak apa-apa. Vaksin yang ditemukan itu akan berdampak ketika dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Demikian juga, misalkan obat-obatan juga demikian. Kalau obat-obatan kita punyai tetapi tidak kita minum, juga tidak akan berdampak pada tubuh kita. Bahkan minuman, misalnya kalau ada orang yang mengantuk, biasanya dianjurkan untuk minum kopi gitu ya. Meskipun sudah dibuatkan 2 atau 3 gelas kopi, tetapi tidak diminumnya, ya tidak akan berdampak apa-apa. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, Injil, itu tidak akan berdampak apa-apa kalau hanya kita dengar, kita baca, tetapi tidak kita hidupi, tidak kita wujudkan. Nah, ini yang akan kita renungkan bersama, bahwa Injil itu memang perlu dihidupi sehingga bisa berbuah dalam laku hidup, bisa berdampak dalam hidup kita. Kalau tidak dihidupi, ya tidak akan berdampak apa-apa. Seperti bisa kita lihat dalam jemaat di Tesalonika. Ya, jemaat di Tesalonika telah menerima Injil, dan di ayat yang ke-13 disebutkan di situ bahwa Injil itu bekerja di dalam kamu yang percaya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita perhatikan di dalam Tesalonika pasal yang pertama yang beberapa waktu lalu kita telah renungkan bersama, kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang di Tesalonika menghidupi Injil dan kemudian tersiar, bergema di berbagai tempat, ya, di Makedonia, di Akhaya, tentang kehidupan mereka. Injil itu diberitakan melalui hidup mereka.
Ya, jadi Injil itu dihidupi dan berdampak pada banyak orang. Demikian juga kehidupan Rasul Paulus yang tadi kita telah baca bersama, bahwa Rasul Paulus tidak hanya memberitakan Injil, tetapi Rasul Paulus juga menghidupi Injil. Dan Injil yang dihidupi itu akan terwujud di dalam kehidupan. Ya. Misalkan kita lihat di dalam ayat 9 dan 10, Rasul Paulus dalam mengabarkan Injil, dia bekerja keras, kemudian dia hidup tak bercacat, adil, kemudian juga saleh. Itu adalah menghidupi Injil. Jadi Injil itu diwujudkan dalam laku hidup, bekerja keras, saleh, adil, tidak bercela. Nah, ini juga yang kita renungkan pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menerima Injil. Bahkan di masa pandemi ini kita sering kali menemukan banyak sekali renungan-renungan atau kita diajak untuk membaca firman Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau menghidupi itu apa tidak? Kita bisa saja membaca Alkitab, kita bisa saja membaca banyak renungan, atau kita bisa saja melihat berbagai video tentang renungan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menghidupi itu, ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, jadi memang Injil perlu dihidupi, diwujudkan. Firman itu perlu dihidupi sehingga itu menggema di dalam kehidupan kita. Bukan hanya Injil, iman juga demikian. Iman itu bukan hanya untuk dipunyai, tetapi perlu untuk dihidupi. Kalau kita hanya punya iman tetapi tidak menghidupinya, ya iman itu akan menjadi fosil, mati, tidak berdampak apa-apa. Ya. Nah, ini yang juga perlu kita gumuli bersama. Bukan hanya iman, agama juga demikian toh. Agama itu tidak hanya untuk dipunyai. Agama itu juga perlu dihidupi. Yang menjadi masalah sekarang ini kan seperti itu. Di negara kita katakanlah ya, semua orang diwajibkan memiliki agama. Tetapi mengapa masih banyak orang yang beragama tetapi banyak melakukan kejahatan, ada kekerasan, ada kesewenang-wenangan, ada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, padahal semua orang beragama. Kenapa? Karena hanya dipunyai tetapi tidak dihidupi. Ketika agama hanya dipunyai dan tidak dihidupi, hasilnya ya hanya sebuah simbol semata. Nah, ini yang menyebabkan kenapa orang beragama tetapi tidak menjadi lebih manusiawi, karena tidak dihidupi. Oleh karena itu ini menjadi panggilan untuk kita semua sebagai orang percaya. Percaya pada Yesus itu berarti juga menghidupi Yesus dalam hidup kita. Percaya pada Yesus berarti kita berjalan di belakang Yesus, mengikuti Yesus, menghidupi ajaran-ajaran Yesus, dan juga menghidupi teladan-teladan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Nah, ini yang pertama yang bisa kita renungkan, bahwa Injil itu perlu dihidupi dalam laku hidup kita. Dengan bekerja keras seperti Rasul Paulus, dengan berlaku yang benar, dengan kesalehan, dengan kehidupan yang tidak bercela. Sebagai murid-murid Yesus juga kita perlu menghidupi Kristus itu secara nyata dalam hidup kita, sehingga apa yang kita katakan, yang kita perbuat, semuanya itu menggemakan Kristus secara nyata dalam hidup kita sehari-hari. Nah, yang kedua, menghidupi Injil itu membutuhkan sebuah proses yang disebut dengan pemuridan. Maksudnya gimana? Tadi kita melihat di ayat yang ke-11 dan 12, Rasul Paulus mengabarkan Injil kepada jemaat di Tesalonika, juga sekaligus memuridkan mereka. Di ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan demikian, "Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya." Jadi Rasul Paulus dan rekan-rekannya menganggap diri sebagai bapa, dan jemaat di Tesalonika itu seperti anak-anaknya ya. Dan ia kemudian menasihati, menguatkan, membimbing supaya jemaat bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Jadi ini adalah proses pemuridan, ya, pendampingan, penguatan.
yang membawa orang untuk hidup benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama sesungguhnya, apalagi dalam tradisi gereja kita memahami gereja sebagai persekutuan ya. Kita semua terikat satu dengan yang lainnya, kita satu tubuh, kita bertanggung jawab satu dengan yang lainnya. Artinya kita juga punya tanggung jawab untuk membawa orang untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk membimbing mereka untuk lebih mengenal Tuhan, sekaligus juga menguatkan untuk bersama-sama bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Ini menjadi panggilan kita secara pribadi maupun juga dalam persekutuan kita. Dalam kehidupan keluarga kita punya tanggung jawab, yaitu apa? Memuridkan keluarga kita untuk menguatkan mereka, membimbing mereka, menasihati sehingga dapat bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga sebagai satu tubuh Kristus, kita punya tanggung jawab seorang akan yang lain. Kita bersama-sama menguatkan, memotivasi, bukan menjatuhkan. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama juga bertumbuh di dalam Tuhan, menghidupi Injil bersama-sama, sehingga Injil itu akan terwujud di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu ya, bahwa iman itu tidak bisa tumbuh sendirian. Iman itu tumbuh dalam sebuah persekutuan. Dan kita bersama-sama sebagai murid Yesus dipanggil juga untuk saling memuridkan satu dengan yang lainnya, untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan kali ini bisa menguatkan kita, sekaligus juga memanggil kita untuk menghidupi Injil secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tercermin dalam kata-kata kita, dalam tindakan kita, maupun juga dalam kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, sehingga Injil itu bergema di dalam kehidupan kita. Dan kita juga diingatkan untuk punya tanggung jawab memuridkan satu dengan yang lainnya, sehingga kita sebagai satu tubuh Kristus tumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Ya, kita bersama-sama dipanggil untuk hidup dalam kemuliaan Allah yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur karena pada kesempatan kali ini kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami diingatkan untuk menghidupi firman-Mu, menghidupi Injil, menghidupi Kristus yang telah kami terima di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berbuah dan menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami juga ya Bapa untuk saling memuridkan, saling membimbing, menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga kami bersama-sama tumbuh sebagai murid-murid-Mu yang melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menaungi kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk menghidupi Injil di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.